Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Sahal. Kali ini Pak Sahal akan memberikan penjelasan mengenai gurib pada poin ke-30 sampai 32. Dimana kalau kalian kemarin sudah belajar gurib di poin 27, 28 dan 29 ya, yaitu penjelasan mengenai lakinna, di mana lakinna dan walakinna ini meskipun lafadznya sama bentuk teksnya lakinna dan walakinna, tetapi di lafadz lakinna yang terdapat di surat Al-Kahfi ayat 38 ini dibaca pendek. Lakinnahu wallahu rabbi. Nah, dalam Al-Quran lafaznya seperti itu. Terus dzalikum annaru. Dzalikum, kalau berhenti di dzalikum maka mimnya disukun. Tapi kalau diwasolkan atau diteruskan maka mimnya berharokat dumah dzalikumun naru. Yang terakhir al-ankabut. Kalau berhenti di taknya maka taknya diharokat sukun al-ankabut. Tetapi kalau wasol maka taknya berharokat kasroh al-ankabutit takhodat. Nah, setelah kita mempelajari poin 27, 28 dan 29, maka hari ini kita akan mempelajari poin 30 ya. Poin 30, 31 dan 32. Oke, anak-anak, bisa kita lihat di sini di poin 30 ada pelajaran bahwa huruf dot pada lafadz do'fan ini boleh dibaca fathah maupun dhammah. Kalau di dalam Al-Quran kalian huruf dot ini berharokat fathah ya, tapi dalam pengucapannya ini boleh dibaca dhammah. Coba kalian buka surat Ar-Rum ayat 54 yang berbunyi Allahul ladzi khalaqakum min du'fin. Ya, kalau dibaca dhammah min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Nah, sampai sini paham? Ini boleh dibaca dhammah, ini juga boleh dibaca dhammah. Lanjut ya, lanjut pada poin 31, 32. Pada poin 31 ini ada lafadz yang berbunyi al-dhununa. Keterangannya, jika waqaf dibaca panjang, jika wasol dibaca pendek. Jika wasol atau diteruskan maka dibaca pendek. Jika waqaf maka dibaca panjang. Contohnya di surat Al-Ahzab. Mari kita buka Al-Ahzab. Al-Ahzab juz 21 ayat 10. Nah, seperti ini bacaannya. Wa balaghatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi dzununa. Kalau nanya, kalau wasol berarti billahi dzununa hunalika butuliyal mu'minun. Dibaca pendek meskipun setelah fathah ini ada alif, sedangkan kita ketahui
bahwa apabila ada fathah setelahnya ada alif itu dibaca panjang, tetapi dikhususkan dari beberapa lafadz, khususnya ini apabila dia wasol dibaca pendek. Dan ciri-cirinya biasanya ada harokat seperti ini, dinamakan sukun enggak sukun, tapi ini sebagai tanda kalau huruf ini ketika wasol dibaca pendek. Begitu juga dengan ar-rasulah, as-sabila. Coba kalau ar-rasulah ini di surat Al-Ahzab juga ayatnya 66. Kita buka. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Kalau berhenti dibaca panjang. Wa ata'na ar-rasula. Tetapi kalau dilanjutkan wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fadalluna as-sabila. Nah, as-sabila ini kalau hukumnya seperti ini. Kalau berhenti dibaca panjang, kalau dilanjutkan dibaca pendek. Coba dilanjutkan as-sabila. Fadalluna as-sabila rabbana atihim. Sampai di sini paham anak-anak? Tak kira paham. Kita lanjut ke poin 32 yang bawah. Oke anak-anak, bisa kita lihat di sini di poin 30 ada pelajaran bahwa huruf dot pada lafadz do'fan ini boleh dibaca fathah maupun dhammah. Kalau di dalam Al-Quran kalian huruf dot ini berharokat fathah ya, tapi dalam pengucapannya ini boleh dibaca dhammah. Coba kalian buka surat Ar-Rum ayat 54 yang berbunyi Allahul ladzi khalaqakum min du'fin. Ya, kalau dibaca dhammah, min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Nah, sampai sini paham? Ini boleh dibaca dhammah, ini juga boleh dibaca dhammah. Lanjut ya, lanjut pada poin 31, 32. Pada poin 31 ini ada lafadz yang berbunyi al-dhununa. Keterangannya, jika waqaf dibaca panjang, jika wasol dibaca pendek. Jika wasol atau diteruskan maka dibaca pendek. Jika waqaf maka dibaca panjang. Contohnya di surat Al-Ahzab. Mari kita buka Al-Ahzab. Al-Ahzab juz 21 ayat 10. Nah, seperti ini bacaannya. Wa balaghatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi dzununa. Kalau nanya, kalau wasol berarti billahi dzununa hunalika butuliyal mu'minun. Dibaca pendek, meskipun setelah fathah ini ada alif. Sedangkan kita ketahui bahwa apabila ada fathah setelahnya ada alif itu dibaca
panjang, tetapi dikhususkan dari beberapa lafadz, khususnya ini apabila dia wasol dibaca pendek, dan ciri-cirinya biasanya ada harokat seperti ini, dinamakan sukun enggak sukun, tapi ini sebagai tanda kalau huruf ini ketika wasol dibaca pendek. Begitu juga dengan ar-rasulah, as-sabila. Coba kalau ar-rasulah ini di surat Al-Ahzab juga ayatnya 66. Kita buka. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Kalau berhenti dibaca panjang. Wa ata'na ar-rasula. Tetapi kalau dilanjutkan wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fadalluna as-sabila. Nah, as-sabila ini kalau hukumnya seperti ini. Kalau berhenti dibaca panjang, kalau dilanjutkan dibaca pendek. Coba dilanjutkan as-sabila. Fadalluna as-sabila rabbana atihim. Sampai di sini paham anak-anak? Tak kira paham. Kita lanjut ke poin 32 yang bawah. Nah, di poin 32 yang bawah ini ada lafadz masalan alhamdulillah. Jika dibaca wasol, bacanya masalanil hamdulillah, di mana ini dikasih nun kecil, namanya nun apa? Nun iwad, dibaca kasroh, kemudian lamnya dibaca fathah, alifnya dibuang, jadinya masalanil hamdulillah. Perlu diketahui apabila ada harokat tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Saya ulangi, apabila harokat tanwin, baik itu fathah tanwin, dhammah tanwin atau kasroh tanwin, bertemu dengan hamzah wasol. Ini hamzah wasol. Maka di tengah-tengahnya harus dikasih nun kecil seperti ini. Namanya tadi apa? Nun iwad. Ini asal mulanya seperti ini karena ada fathah tanwin bertemu hamzah wasol, maka dikasih nun kecil, namanya nun apa? Nun iwad. Nah, hamzah wasol sendiri adalah hamzah yang apabila di tengah-tengah kalimat tidak dibaca. Seperti ini. Masalanil hamdulillah. Tetapi kalau di tengah kalimat dia dibaca. Kalau ini berhenti ya, masalah, maka hamzahnya hidup. Alhamdulillah. Kalau wasol atau dilanjutkan masalanil hamdulillah. Nah, ada lagi yang namanya hamzah qotok. Kalau hamzah qotok baik di awal kalimat maupun di tengah kalimat dia tetap dibaca. Contoh, kita cariin inna yaumal fasli kana miqata. Inna yaumal fasli. Nah, inna yauma, hamzahnya ini
namanya hamzah qata, di mana meskipun di awal maupun di akhir tetap dibaca. Kalau sebelum lafat inna yaumal fasri ini ada wajannatin alfafan inna yaumal fasri, maka tetap dibaca. Beda dengan hamzah wasol. Hamzah wasol ketika di awal kalimat tidak dibaca. Kalau di tengah-tengah seperti ini, maka kalau di awal kalimat dibaca, kalau di tengah-tengah kalimat tidak dibaca. Saya ulangi lagi, apabila ada tanwin, baik fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin, bertemu hamzah wasol dalam arti diwasolkan, dilanjutkan cara membacanya, maka dikasih nun kecil, dan nun kecil ini berharokat kasroh seperti ini. Masalanil hamdulillahilladzi, ada tanwin bertemu hamzah wasol, maka dikasih nun kecil. Contoh lagi, apabila ada tanwin ketemu hamzah wasol, qul huwallahu ahadun, ini kan bacanya kan ahadun, qul huwallahu ahad, terus setelah itu Allahus somad. Nah, ini ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol, maka kalau kalian pengen melanjutkan bacaannya harus dikasih nun kecil, dalam arti mewasolkan bacaannya harus dikasih nun kecil, dan ininya dihilangkan jadi du. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Kenapa nih? Karena ada tanwin bertemu hamzah wasol, maka dikasih nun kecil, namanya nun iwad. Sampai di sini semoga kalian bisa memahami. Sampai di sini penjelasan dari Pak Sahal, kurang lebihnya Pak Sahal minta maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.